Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan. Ya, pada konten kali ini saya akan membahas tentang YouTuber yang katanya hidup di organisasi ya. Dan saya bersama Mas Cak Rino. Oh, Cak Rino ya. Cak Rino 212. Salam persaudaraan. Generasi penerusnya Mas Ken Wiro Sableng. Ya. Jadi begini Mas. Iya Mas. Ya, kalau menurut sampean itu gimana? Yang kalau YouTuber itu hidup di organisasi? Sebenarnya kalau YouTuber dikatakan itu numpang hidup di PSHT itu tidak benar menurut saya Mas. Oh iya. Kenapa? Karena pada dasarnya YouTuber ini kan warga-warga yang kreatif, yang punya karya istilahnya. Jadi begini. Jadi kalau dibilang numpang hidup di PSHT itu gak benar. Gimana Mas? Ya? Penjelasannya Mas. Ya, jadi gini ya. Dulur-dulur. Berapa sih gaji YouTuber di PSHT itu? Sedangkan Mas Rino ini juga bekerja ya. Tidak hanya di YouTube. Apakah gaji dari YouTube itu bisa mencukupi untuk beli kuota, beli makan, dan beli rokok dan sebagainya ya? Betul sekali Mas. Ya kalau boleh tahu Mas ya, per video itu bisa mencapai berapa Mas? Jadi gini lah Mas, kalau seandainya saya ini adalah, saya kan juga konten kreator PSHT juga konten-kontennya tentang persilatan istilahnya kan. Iya. Kalau saya ini gajinya besar misalkan, nggak mungkin saya merantau jauh-jauh. Iya. Dari Madura ini kerja ke Jakarta ini ngapain kan? Iya. Fokus buat konten istilahnya. Ya. Itu nggak seberapa sebenarnya Mas. Kalau YouTube itu mengandalkan dolar, misalkan mendapat penghasilan nggak seberapa Mas. Apalagi seperti YouTuber pemula seperti saya sendiri Mas. Satu video itu bahkan kadang yang nonton ada berapa ribuan, ada yang 10.000 misalkan, itu belum nyampe $1 Mas. Sedangkan $1 itu kurang lebih 15.000 Mas. Iya. Itu buat beli kuotanya juga nggak cukup Mas. Nggak cukup ya. Nggak cukup. Ya, jadi itu dulu ya. Jadi kalau YouTuber itu numpang hidup di organisasi ya, itu ya kalau 10.000 view ya, itu cuman bisa dapat $1. $1 buat apa sih? 13.000 beli rokok doang nggak cukup. Ya kan Mas ya? Beli rokok doang nggak cukup, apalagi beli makan. Ya. Ya jadi buat dulur-dulur yang yang memberi statement kalau YouTuber itu numpang hidup di organisasi, ya mohon dipikirkan lebih dahulu lah. Betul. Gaji YouTuber itu ya itulah segitu. Iya. Itu kalau nyampe $1. Kalau cuma $0.5 berapa? Cuma 7.500. Sebenarnya yang komen-komen seperti itu ya mungkin ada dulur juga yang komen itu yang nggak tahu tentang YouTuber Mas. Ya nggak tahu tentang YouTube ya. Tahunya kalau sudah YouTuber itu punya konten, dapat iklan, itu dapat uang banyak. Tahunya begitu paling. Langsung komen-komen saja itu. Ya kalau di YouTube itu kita berkarya, mencoba mengembangkan organisasi ke kala luas ya. Betul Mas. Jadi gini loh Mas, sebenarnya Mas, kan kita sebagai konten kreator. Nah, sedangkan untuk mengembangkan PSHT sebenarnya bukan hanya lewat para peminat itu bermacam-macam Mas. Ada yang suka dengan prestasinya, karena persaudaraannya. Jadi kita mengenalkan PSHT lewat YouTube dengan pokoknya yang berbuat baik istilahnya, yang positif-positif, seperti berkarya, seperti ada yang di bidang musik istilahnya lah. Kan seharusnya didukung Mas. Kalau saudara dari PSHT mempunyai karya, apalagi jadi YouTuber, seharusnya kita support, bukan malah dihujat seperti mencari kehidupan di PSHT itu. Sangat disayangkan Mas. Ya mungkin ada ya yang konten kreator yang kontennya ya negatif lah. Ya mungkin secara secara penilaian begitu ya Mas ya. Iya Mas. Kan ya tidak semua konten kreator itu ya begitu ya. Kan ada juga yang mengembangkan, dia berkarya di YouTube untuk mengenalkan PSHT. Betul Mas.
Jadi kita nilai sisi positifnya aja ya. Jangan selalu mencari kesalahan untuk pembenaran diri sendiri ya. Betul Mas. Biar tidak sepanang ya. Ngopi lur. Rokok isi. Sekedar pengalaman ya. Saya kemarin itu mau berangkat ke latihan ya. Pakai baju sakral lengkap. Dan ditanya sama orang sini ya, daerah Jakarta sini. Bang, mau takziah ya bang? Nah, berarti kan banyak orang yang masih belum mengenal PSHT. Betul. Jadi kita pakai hitam-hitam aja dikira takziah. Ya mungkin kita mengenalkan PSHT lewat YouTube. Betul sekali Mas. Juga kita tidak lupa melatih siswa-siswa kita untuk menjadi warga ya. Yang penting kita menjadi konten kreator itu ya konten-konten yang positif, memberikan info seputar pencaksilat atau seputar PSHT lah begitu Mas. Ya mungkin kan ada juga konten kreator yang sifatnya memecah belah. Ya, betul. Ya. Kan di organisasi kita kan juga lagi ada ujian ya. Iya betul sekali Mas. Jadi juga ada mungkin yang memanfaatkan hal ini untuk dibuat konten dan mencari keuntungan di sini ya. Betul. Jadi intinya kita itu jangan memukul rata para YouTuber itu mencari hidup di PSHT ya. Betul. Kalau mencari hidup di PSHT itu miris Mas. Betul sekali. Miris banget. Gaji gak seberapa, hujatan kemana-mana. Nah. Ya kalau kita itu mungkin dikira numpang hidup di organisasi, dapat gaji dari YouTube. Ya mungkin taunya orang-orang kalau udah di YouTube itu gajinya banyak, uangnya banyak. Ya sebenarnya kalau kita digaji dari YouTube uang banyak, kita tidak akan kerja merantau jauh-jauh ya. Betul Mas. Apalagi dari Madura sampai ke Jakarta. Saya dari Nganjuk juga ke Jakarta itu mencari uang, mencari nafkah. Dan nafkah juga untuk biaya hidup saya ke depannya. Kalau kita dapat gaji besar dari YouTube, ya kita tidak mungkin lah merantau sejauh ini ya. Betul sekali Mas. Ya jangan dibandingkan dengan YouTuber besar seperti Atta Halilintar ya, itu kan beda jauh Mas ya. Apalagi kalau saya kan channel saya juga belum dimonetize ya. Belum dapat AdSense juga dari YouTube. Saya itu kalau dari YouTube itu mulai bermain YouTube sejak 2017 Mas, dan sampai sekarang juga belum di AdSense. Terus saya itu kalau dibilang numpang di YouTube itu dari mananya ya? Iya, kita sekali, dapat uang dari YouTube juga belum. Sekedar sharing lah ya dengan Mas Rino ini juga. Kan ya subscribernya juga lumayan banyak ya. Berapa Mas? 16.000 Mas. Ya 16.000. Itu per video cuma dapat $1 Mas. $1 ya. Kalau $1 selama berapa estimasinya Mas? Kalau $1 kalau per bulannya itu estimasinya 30 hari atau 28 hari? 28 hari. 28 hari ya. Kalau per video cuma $1, terus selama 28 hari cuma $28 Mas ya. Ya hitung sendirilah, malas ngitungnya saya. Ya kalau saya sendiri seandainya saya mengenalkan YouTube, tidak mungkin saya merantau ke sini Mas. Iya. Cukup fokus YouTube saja. Karena kan ya YouTube ya nggak seberapa, anggaplah misalkan kalau ada ya itu bonus lah buat beli ya? paketan gitu Mas. Kuota ya. Iya, beli kuota. 15.000 aja buat paketan ya masih kurang ya. Apalagi di Jakarta ya Mas. Iya. Buat apa itu 15.000 itu? Buat beli makan aja nggak cukup di sini. Ya, buat beli makan aja kurang. Ya mungkin itu sekedar sharing ya buat dulur-dulur yang mengira kalau konten kreator itu numpang hidup di organisasi.
ya mohon dipikirkan lebih dahulu ya. Iya, betul. Jangan selalu memukul rata YouTuber. YouTuber itu juga ada yang positif, ada yang negatif, ada yang kontroversi, ya, juga ada yang tidak ya. Betul Mas. Ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan Mas ya. Dan jangan lupa subscribe ya, biar kita semakin berkembang. Dan Subscribe, Lur. jangan lupa subscribe juga channelnya Cak Rino 22 212 ya. Betul, Mas. Generasi Wira Sableng, Mas Ken Ken. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan Mas Rino ada kurangnya saya mohon maaf ya. Ya manusia namanya manusia juga banyak salahnya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cak Silat, salam persaudaraan.